Kita lanjut bahas spoiler Udong Kian-kun season 14 episode 25. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tiga hari pun telah berlalu, seluruh suku naga menjadi sangat ramai dalam waktu ini. Karena pembukaan kolam transformasi naga kuno adalah peristiwa besar bagi suku naga. Lagi pula, jika sampai tulang naga yang langka muncul, itu berarti akan ada anggota suku naga dengan potensi menakutkan di masa depan. Dan hal ini dianggap sebagai peristiwa yang cukup besar bagi seluruh suku naga. Pada saat ini, Lindong bisa merasakan semangat berkobar di dalam hatinya karena transformasi tubuh naga hijau surgawi yang selama ini sedang mengalami kemacetan akan segera mendapatkan terobosan dan mencapai penguasaan penuh. Dengan syarat, Lindong harus bisa memasuki kolam transformasi naga kuno supaya dirinya bisa menyelesaikan transformasi tulang naga di dalam tubuhnya. Dipimpin oleh Duantao, kali ini Lindong bergegas menuju bagian terdalam dari wilayah naga. Daerah itu sendiri dipenuhi dengan aura yang padat dan sunyi. Dan sebenarnya tempat ini dianggap sebagai tempat kuno yang langka yang telah sepenuhnya dilestarikan sejak zaman kuno. Lindong yang terbang di langit, tatapan matanya sedikit kabur ketika dia melihat pada kedalaman gunung yang tidak terbatas. Setelah itu, Lindong bisa mendeteksi beberapa aura yang sangat samar tapi juga sangat kuat. Namun tiba-tiba saja sensasi ini segera menghilang dan Lindong tidak bisa memperoleh informasi lebih lanjut terlepas dari bagaimana dirinya melakukan penyelidikan. Lindong diam-diam mengerutkan bibirnya ketika menghadapi hal ini. Jika tebakannya benar, aura itu seharusnya milik iblis tua dari suku naga yang telah disebutkan oleh guru kegelapan sebelumnya. Fondasi yang memungkinkan suku naga telah berdiri di puncak dunia binatang iblis hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang cukup menakutkan. Pada saat ini ada beberapa sinar cahaya yang sesekali berkedip di langit di sekitar tempat ini. Sebelum akhirnya suara auman naga pun terdengar di seluruh suku naga ini. Dan bayangan naga raksasa yang jarang terlihat di dunia pada akhirnya muncul di mana-mana di dalam tempat ini. Mereka semua sebenarnya menuju bagian terdalam dari wilayah naga. Jelas mereka ingin menghadiri pembukaan kolam transformasi naga kuno. Meskipun hanya 3 orang yang diperbolehkan memasuki kolam, namun seluruh anggota suku naga bisa menyaksikan kolam ini dengan mata kepala mereka sendiri. Juga merupakan peristiwa yang cukup bermanfaat. Tidak lama kemudian Duantao menoleh pada Lindong sambil berkata, "Junior Lindong, kita sudah hampir sampai." Setelah mengatakan hal ini, ekspresi di raut wajah Duantao terlihat menjadi sangat serius. Itu dikarenakan kolam transformasi naga kuno mirip dengan situs suci di mata anggota suku naga. Sementara Lindong yang bisa melihat raut wajah serius dari Duantao, kini ekspresi Lindong berubah menjadi cukup muram. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat pada kejauhan yang ada di depan sana. Sebelum akhirnya Lindong pun memfokuskan pupil matanya karena dia pada saat ini menemukan beberapa tanda distorsi di udara yang cukup jauh. Tiba-tiba saja Lindong pun tersentak kaget setelah mengamati udara di atas ruang yang terdistorsi itu. Dan saat ini Lindong benar-benar merasa bahwa tubuhnya menjadi semakin lebih berat karena tampaknya ada energi yang sangat kental di tempat ini. Hal itu menyebabkan tubuh dari Lindong merasa berat dan kecepatan terbangnya juga berkurang. Detik berikutnya Duantao pun buru-buru memberikan peringatan, "Junior Lindong, kita tidak mungkin bisa terbang di area yang berada di sekitar kolam transformasi naga kuno ini, dan kita hanya bisa berjalan untuk menuju tempat itu." Setelah mengatakan hal ini, Duantao dan juga Lindong telah turun dari udara. Mereka pun segera berjalan, kemudian melompat-lompat seperti kutu untuk menuju kolam transformasi naga kuno. Hanya dalam waktu beberapa menit saja, Duantao dan juga Lindong telah sampai di puncak gunung dari kedalaman suku naga. Tatapan mata mereka melihat ke arah depan dan bisa melihat sebuah danau yang ada di tengah-tengah gunung. Danau itu sendiri sangat besar dan juga berwarna hitam yang dikelilingi oleh pegunungan menjulang tinggi di depan tatapan mata Lindong.
sebuah danau besar yang dilihat Lindong kali ini itu adalah kolam transformasi naga kuno yang ukurannya mencapai puluhan ribu kaki. Tidak ada riak sedikit pun yang berada di dalam kolam ini. Dan selanjutnya, warna dari air kolam sendiri adalah hitam pekat. Sementara itu, pohon-pohon yang sangat besar dan juga berwarna hitam telah menutupi sekitar kolam. Pohon-pohon ini relatif cukup aneh karena ada sisik-sisik hitam yang telah menutupi batangnya. Dan hal ini juga memantulkan kilau cahaya keemasan jika tersorot matahari. Sementara rumput-rumput yang ada di sekitar tempat ini juga tampak seperti memiliki banyak sisik. Saat mereka digoyang oleh angin, sebuah kilatan tajam dan juga dingin berkedip pada rumput ini. Segala sesuatu yang ada di sekitar kolam sebenarnya telah tampak menjadi sangat tajam karena pengaruh energi dari kolam transformasi naga kuno. Jari telunjuk dari Duantao segera menuju ke arah kolam hitam yang besar. Dengan ekspresi hormat di raut wajahnya, lalu dia mengatakan, "Junior Lindong, itu adalah kolam transformasi naga kuno dari suku Nagaku." Mendengar kata-kata dari Duantao itu, tatapan mata Lindo berubah menjadi cukup fokus dan dia bisa melihat sebuah formasi cahaya cemerlang yang menutupi seluruh kolam hitam ini. Ada banyak sinar cahaya melesat ke bawah untuk mengendalikan energi dari kolam. Meskipun demikian, masih ada gelombang energi yang sangat menakutkan merembes keluar dari formasi besar ini. Dan hal itu menyebabkan kekuatan Yuan alami dalam radius 500 km segera bergejolak dengan cara yang cukup kental. Hal itulah yang sebenarnya mencegah siapapun untuk terbang di area ini. Lindong terdiam sejenak, kemudian ekspresi di raut wajahnya berubah menjadi sangat serius sambil mengatakan, "Seberapa menakutkan energi itu?" Duantao yang berdiri samping Lindong buru-buru menjelaskan, "Suku naga kami telah menempatkan formasi besar untuk menyegel kolam transformasi naga kuno dan mencegah kekuatannya untuk merembes keluar. Kali ini kita akan membutuhkan pemimpin suku dan juga 6 tetua untuk bergerak secara serempak jika kita ingin membuka formasi itu." Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah itu dia melihat bahwa di sekitar gunung ini sebenarnya sudah penuh dengan orang. Sementara Yuan Qian dan juga para tetua sudah berdiri di puncak gunung utama. Yuan Qian pada saat ini menatap Lindong sambil tersenyum. Segera setelah itu, Yuan Qian pun berbicara dengan suara yang cukup lantang. Kolam transformasi naga kuno akan segera dibuka. Mereka yang masuk harus memperhatikan bahwa energi di dalam kolam ini benar-benar sangat kuat. Meskipun memiliki kemampuan untuk bisa mengubah tulang seseorang, namun seseorang itu harus menanggung rasa sakit yang sangat mengerikan. Jika seseorang akhirnya kehilangan kesadaran selama proses ini, maka energi di dalam kolam akan merobek tubuh seseorang itu dan tubuhnya akan segera menjadi bagian dari kolam transformasi naga kuno. Oleh karena itu, kalian harus segera pergi jika tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mendengar ucapan dari Yuan Qian itu, ekspresi di raut wajah Lindong telah berubah menjadi sangat serius karena dia tahu memang tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Untuk bisa mendapatkan kekuatan yang besar, maka seseorang juga harus membayar harga yang mahal. Sementara harga seperti ini tidak akan pernah mampu dibayar oleh kebanyakan orang biasa. Dan kolam transformasi naga kuno ini benar-benar membawa resiko yang sangat besar. Yuan Qian pun segera melihat pada Lindong, Yuan Xin, dan juga Yan Feng. Dirinya lalu mengatakan, "Apakah kalian bertiga sudah menyadari hal ini?" Lindong, Yuan Xin, dan juga Yan Feng pun hanya bisa menganggukkan kepala mereka. Tidak lama setelah itu, Yuan Qian melihat pada 6 tetua suku naga yang telah berdiri di belakangnya. Sebelum akhirnya dia melambaikan tangan sambil berkata, "Mari kita buka kolam transformasi naga kuno." 6 tetua itu pun hanya menganggukkan kepala mereka. Segera setelah itu, mereka melambaikan lengan baju dan 6 pilar cahaya segera meletus dari tangan 6 tetua. Kemudian hal ini menembak ke dalam formasi yang menyelimuti kolam transformasi naga kuno. Dengan dorongan dari 6 pilar cahaya itu, pada akhirnya formasi besar segera berputar secara perlahan. Sinar cahaya yang menyelimuti kolam ini pada akhirnya terbuka. Dan akhirnya riak energi dari dalam kolam transformasi naga kuno kini
telah bisa keluar kembali. Dengan hilangnya formasi pelindung dari kolam transformasi naga kuno ini, semua orang sekarang bisa melihat sebuah pilar cahaya hitam yang sangat besar segera dikeluarkan dari dalam kolam. Hal ini melesat ke atas dan membuat seluruh ruang menjadi sangat terdistorsi. Sebuah angin yang kencang juga telah mengamuk di atas tanah. Hal ini benar-benar mirip seperti auman naga kuno yang terus-menerus dipancarkan dari dalam kolam transformasi naga kuno, sebelum akhirnya bergema di langit dengan sangat keras. Semua anggota suku naganya bisa menundukkan kepala mereka setelah mendengar auman naga tua ini. Sementara itu, wajah mereka semua dipenuhi dengan rasa hormat yang cukup besar. Lindong sendiri juga menundukkan kepalanya. Tatapan matanya mengandung sedikit kejutan, dan dia kali ini mengatakan, sungguh energi yang sangat menakutkan. Meskipun ada riak energi yang sangat mengerikan dipancarkan dari dalam kolam transformasi naga kuno dan menimbulkan angin kencang di tempat ini, tapi di dalam kolam itu sendiri masih terlihat sangat tenang. Faktanya, tidak ada sedikit pun riak dari air yang ada di dalam kolam transformasi naga kuno. Keheningan yang cukup aneh di tempat ini menyebabkan seseorang akan merasa sedikit ketakutan. Detik berikutnya Yuan Qian pun berkata dengan nada suara yang cukup serius, "Lindong, Yuan Xin, Yan Feng, kalian bertiga harus segera pergi. Apapun hasil yang kalian dapatkan, semuanya tergantung pada nasib kalian sendiri." Lindong segera melihat pada duo Yuan Xin yang telah berdiri di atas gunung dan tidak jauh dari kolam ini. Tatapan mata mereka melihat tajam pada kolam transformasi naga kuno dengan penuh semangat dan juga kegembiraan. Segera setelah itu, Yuan Xin dan juga Yan Feng mengatupkan gigi mereka sebelum akhirnya berubah menjadi dua sinar cahaya dan memasuki kolam transformasi naga kuno. Di saat keduanya masuk, bahkan air di dalam kolam masih terlihat sangat tenang dan tidak ada riak sedikit pun. Dan sekali lagi, kolam transformasi naga kuno ini mendapatkan kesunyiannya. Adegan seperti ini seolah-olah tidak terjadi apapun. Detik berikutnya, boom! Keheningan di tempat ini segera pecah dan semua orang bisa melihat dua sosok naga raksasa telah berenang di dalam kolam transformasi naga kuno. Bahkan naga ini tampaknya sangat berjuang menahan rasa sakit. Dua raungan yang sangat menyakitkan juga telah dipancarkan dari dalam kolam transformasi naga kuno dengan suara yang sangat serak. Lindong yang melihat hal ini sedikit kaget karena sebenarnya rasa sakit setelah memasuki kolam transformasi naga kuno adalah sekuat ini. Tidak lama kemudian Duanto melihat pada Lindong yang kemudian dirinya berkata, "Junior Lindong, kau juga harus segera bergabung dengan mereka berdua. Lakukan dengan cepat dan segera keluar jika kamu sudah tidak bisa bertahan lebih lama di dalam kolam itu." Hal ini bukan hal yang memalukan karena tidak semua orang mampu menahan rasa sakit seperti itu ketika memasuki kolam transformasi naga kuno. Mendengar kata-kata dari Duanto, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia menarik nafas dalam-dalam. Tatapan matanya penuh dengan tekad dan juga semangat. Karena pada akhirnya Lindong berhasil mendapatkan kesempatan untuk memasuki kolam transformasi naga kuno setelah mengalami banyak kesulitan. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah mundur dan tidak peduli seberapa besar rasa sakit yang harus dia tanggung. Lindong pun kali ini berpamitan, "Kakak Duanto, aku akan segera pergi." Setelah mengatakan hal ini, Lindong melesat dengan cepat dan tubuhnya pun memasuki kolam transformasi naga kuno di depan banyak tatapan mata orang yang ada di tempat ini. Sementara Yuan Qian dan juga para tetua masih berdiri dengan santai di puncak gunung utama yang ada di tempat ini. Yuan Qian sekarang hanya mengepalkan kedua tinjunya sambil berkata, "Ini adalah pertama kalinya kita mengizinkan manusia untuk memasuki kolam itu, dan dia juga tidak memiliki garis keturunan dengan suku naga. Aku ingin tahu, apakah Lindong benar-benar mampu mengatasi rasa sakit dari kolam transformasi naga kuno ini?" Sementara seorang tetua yang ada di samping Yuan Qian segera menanggapi perkataan dari kepala suku naga itu. Kolam transformasi naga kuno ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh nenek moyang suku naga yang tidak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu,
energi yang ada di dalam sana akan secara aktif melawan manusia. Namun pada saat ini, untungnya Lindong telah belajar transformasi tubuh naga hijau surgawi. Maka dari itu, seharusnya energi yang ada di dalam kolam tidak membuat perlawanan yang terlalu besar pada bocah itu. Namun, hal ini masih akan tetap menjadi sebuah kendala. Terlebih lagi, rasa sakit yang akan dia alami dari transformasi tulang naga ini beberapa kali lebih kuat jika dibandingkan dengan Yuan Shin dan juga Yan Feng. Bagaimanapun juga, mereka berdua memiliki tulang naga sejak lahir. Yang perlu mereka lakukan hanyalah memperkuat tulang naga ini setelah memasuki kolam transformasi naga kuno. Namun di sisi lain, Lindong adalah seseorang yang berasal dari ras manusia. Maka dirinya harus mengganti seluruh tulang yang ada di dalam tubuhnya menjadi tulang naga. Tetua yang lainnya pun langsung menimpali. Benar, dan rasa sakit itu akan sangat menakutkan. Mendengar percakapan dari tetua itu, Yuan Qian hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan tatapan mata dari Yuan Qian menunjukkan semburat antisipasi ketika dia melihat tubuh Lindong yang sudah memasuki kolam itu. Hal ini dilakukan oleh Yuan Qian sambil mengatakan, namun junior Lindong itu bukanlah individu biasa. Aku benar-benar ingin tahu jenis tulang naga apa yang bisa didapatkan oleh seorang manusia ketika dirinya memasuki kolam transformasi naga kuno kita. Segalanya pasti akan sangat menarik jika tulang naga kuno yang mirip dengan milik Raja Naga Gengsi muncul di tempat ini. Lindong kali ini menyadari jika semua kebisingan yang ada di sekitar kolam ini segera menghilang ketika dirinya memasuki kolam transformasi naga kuno. Bahkan penglihatan dari Lindong saat ini benar-benar menjadi sangat gelap. Dengan mengepalkan tangannya, Lindong bisa merasakan bahwa air yang ada di tempat ini adalah sesuatu yang sangat kental. Ketika hal itu melewati tangan Lindong, di dalam hati sebenarnya Lindong juga memiliki ketegangan saat ini. Sementara itu, indranya telah berubah menjadi cukup tenang karena Lindong bisa menyadari bahwa ada gelombang energi liar dan juga keras yang tidak terlukiskan pada saat ini telah menyapu ke arahnya. Detik berikutnya, bung! Energi ini benar-benar melewati tubuh dari Lindong. Dalam sekejap saja, baju yang ada di tubuh Lindong telah lenyap begitu saja. Air hitam yang sangat kental seperti lapisan lumpur pada saat ini benar-benar telah melilit seluruh tubuh Lindong. Pada akhirnya, hal itu mengeluarkan suara desisan yang hanya bisa didengar oleh Lindong. Seolah-olah suara ini sangat memekakkan telinga. Sebuah gelombang energi yang sangat gelap juga telah melonjak sebelum akhirnya menembus seluruh pori-pori di tubuh Lindong. Rasa sakit yang hebat pun dalam sekejap saja segera muncul. Hal ini membuat tubuh Lindong segera menegang dan Lindong segera mengeluarkan cahaya hijau untuk melindungi tubuhnya sendiri. Kali ini banyak tato naga yang telah bergoyang-goyang di permukaan kulit dari Lindong. Sementara itu, Lindong pun berteriak dengan sangat keras karena dirinya bisa merasakan sebuah rasa sakit yang luar biasa ketika energi hitam ini menyerbu ke dalam tubuhnya. Rasa sakit seperti ini seolah-olah seperti ditusuk oleh ribuan pedang. Dimanapun energi ini lewat, maka hal itu akan segera meninggalkan kekacauan. Dan sekarang, banyak meridian dari Lindong sebenarnya telah terputus. Dan tubuh dari Lindong sendiri sebenarnya telah dipenuhi oleh banyak luka yang cukup mengerikan. Namun target dari energi yang ada di dalam kolam ini bukanlah meridian atau organ dalam tubuh Lindong. Sebaliknya, itu adalah tulangnya. Sebuah energi hitam pada saat ini telah menjalar di sekujur tulang dari Lindong. Selanjutnya, Lindong bisa merasakan bahwa seolah-olah tulangnya telah dicengkeram oleh tangan raksasa yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan Lindong saat ini bisa mendengarkan suara retakan yang berasal dari tulang di tubuhnya. Rasa sakit yang hebat akibat tulangnya dihancurkan menyebar ke seluruh tubuh dari Lindong. Hal ini membuat jantung dari Lindong berdegup dengan sangat kencang. Dan Lindong pun berteriak dengan suara raungan yang sangat menyakitkan.
Selain itu, juga banyak jejak darah mulai mengalir keluar dari dalam mata, hidung, dan juga telinga Lindong. Pada saat ini Lindong akhirnya mengerti kenapa Duanto memiliki ketakutan ketika sebelumnya dia melihat pada kolam transformasi naga kuno ini. Karena rasa sakit seperti ini memang sudah cukup untuk membuat seseorang kehilangan akal sehatnya. Beberapa detik kemudian, Yan yang ada di dalam tubuh Lindong berkata dengan nada suara yang cukup serius, "Lindong, karena kau tidak memiliki satu set tulang naga yang asli, maka energi yang ada di dalam kolam transformasi naga kuno ini akan menghancurkan seluruh tulang yang ada di tubuhmu sebelum akhirnya tulangmu dibentuk kembali. Dan ini adalah proses yang sangat berbahaya. Jika kamu tidak bisa menahannya, kemungkinan besar tubuhmu akan segera lenyap dan menjadi bagian dari energi yang ada di dalam kolam ini." Dengan nada suara yang berat, Lindong pun jawabnya, "Iya, aku tahu." Pada saat ini, Lindong benar-benar menahan rasa sakit yang sangat mengerikan di seluruh tubuhnya. Oleh karena itu, Lindong tidak memiliki minat untuk mengobrol dengan Yan. Yang bisa dilakukan oleh Lindong hanyalah menjawab dengan lirih. Detik berikutnya suara retakan kembali terdengar di dalam tubuh Lindong. Kali ini, Lindong benar-benar bisa merasakan bahwa tubuhnya sedang dihancurkan oleh sebuah energi liar di setiap inci dari tulangnya. Sensasi seperti ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan yang baru saja dialami Lindong. Namun Lindong hanya bisa mengatupkan giginya sambil memejamkan mata yang sudah berlumuran dengan darah. Bahkan kali ini, darah juga telah keluar dari dalam mulut Lindong. Meskipun kondisinya sudah terlihat sangat payah, namun Lindong tidak memiliki minat sedikit pun untuk menyerah di dalam hal ini. Selama bertahun-tahun, Lindong jelas mengerti bahwa seseorang harus membayar harga yang mahal untuk bisa mendapatkan kekuatan yang besar. Ini adalah sebuah peraturan karena tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Merasakan gelombang rasa sakit yang luar biasa, kesadaran dari Lindong pada akhirnya menjadi semakin rapuh. Dan kali ini, retakan-retakan kecil yang sangat padat sebenarnya telah menghancurkan bagian luar dari tulang Lindong. Penghancuran tulang ini berlangsung selama 1 jam penuh sebelum pada akhirnya tubuh dari Lindong mengejang dengan cukup intens. Setelah itu, tubuh dari Lindong benar-benar telah berubah menjadi lunak dan dia ambruk begitu saja. Karena sekarang seluruh tulang yang ada di dalam tubuh Lindong benar-benar dihancurkan menjadi bubuk dan tidak ada satupun tulang yang tersisa. Tidak lama kemudian suara dengungan muncul dari dalam tubuh Lindong. Kali ini tulang-tulangnya yang telah berubah menjadi bubuk mulai berputar membentuk sebuah pusaran. Sementara energi hitam dari kolam ini terus-menerus masuk ke dalam tubuh Lindong. Sesuatu yang misterius pun terjadi ketika energi hitam itu benar-benar menembus tubuh dari Lindong yang sudah lemas dan tidak berdaya ini. Pada akhirnya, cairan-cairan dari energi hitam telah perlahan menjadi sangat terdistorsi sebelum akhirnya hal itu mulai membentuk susunan yang cukup rumit dan mengalir di dalam tubuh Lindong. Ketika energi ini benar-benar mengalir, sebenarnya hal itu secara perlahan telah memadat dan samar-samar membentuk tulang kerangka manusia. Kerangka tubuh dari Lindong saat ini sama persis seperti kerangka tubuh sebelumnya yang telah dihancurkan. Meskipun kerangka tubuh Lindong terlihat sama, tapi sebenarnya hal itu berbeda jika dilihat dari segi yang lainnya. Gelombang demi gelombang energi hitam yang agung terus-menerus menembus ke dalam tubuh Lindong. Dan pada akhirnya hal itu bergabung dengan tulang-tulang hitam milik Lindong yang berangsur-angsur telah menjadi keras. Proses pembangunan kembali tulang-tulang di dalam tubuh Lindong ini adalah tugas yang cukup memakan banyak waktu. Hari ini adalah hari kelima sebelum pada akhirnya seluruh tulang di dalam tubuh Lindong benar-benar telah terbentuk secara sempurna. Dan pada saat ini sebenarnya tulang di dalam tubuh Lindong tidak berwarna putih lagi, tapi itu adalah berwarna hitam. Tulang hitam ini berkedip-kedip dan memancarkan kilau cahaya logam. Hal ini
memberikan sebuah penampilan yang sangat misterius. Setelah tulang di dalam tubuhnya kembali terbentuk dengan sempurna, Lindong sekarang dengan lembut mengepalkan tinjunya dan bisa merasakan kekuatan yang sangat menakutkan tersembunyi di dalam tubuhnya ini. Segera setelah itu, sebuah kegembiraan muncul di dalam hati Lindong. Setelah menderita selama berhari-hari, Lindong pun kemudian berkata, apakah sebenarnya ini adalah tulang naga? Yan yang ada di dalam tubuh Lindong ketika mendengar kata-kata ini, dia pun segera mengatakan, tulangmu pada saat ini hanyalah tulang naga biasa. Berapa banyak tulangmu akan diperkuat? Itu semua akan tergantung pada apa yang terjadi selanjutnya. Namun, energi yang ada di tempat ini sedikit sensitif terhadap dirimu. Oleh karena itu, mungkin bukan menjadi tugas yang mudah bagimu untuk menyerap energi yang ada di dalam kolam ini. Jika kamu tidak bisa melewati hal ini, maka tulang naga yang ada di dalam tubuhmu tidak akan pernah bisa diperkuat secara signifikan. Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong akhirnya mengatakan, apakah sebenarnya energi di dalam kolam ini melakukan perlawanan? Kalau begitu, aku harus melakukannya dengan paksa. Mendengar ucapan dari Lindong, Yan cukup kaget. Lalu dia bertanya, Lindong, apakah sebenarnya kau berencana untuk menggunakan kekuatan dari batu simbol yang melahap? Yan terlihat cemas ketika dia bertanya seperti ini, karena Yan sangat tahu bahwa energi yang ada di dalam kolam ini merupakan energi yang sangat kuat. Menyerapnya secara normal saja akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa pada tubuh seseorang. Namun Lindong berencana menggunakan kekuatan dari batu simbol pelahap untuk menyerap seluruh energi yang ada di dalam kolam ini. Maka rasa sakitnya pasti berkali-kali lipat daripada proses penyerapan normal. Mendengar keterkejutan dari nada suara Yan, Lindong hanya bisa tertawa lalu dia mengatakan, ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk bisa memasuki kolam transformasi naga kuno. Karena aku sudah berhasil sampai di tempat ini, maka aku secara alami tidak akan pernah puas hanya dengan mendapatkan satu set tulang naga biasa. Mendengar ucapan dari Lindong, Yan hanya bisa menarik nafasnya dalam-dalam, lalu dia mengatakan, kau itu benar-benar gila. Mendengar hal itu dari Yan, Lindong segera mengatakan, kalau aku tidak gila, bagaimana mungkin aku bisa bersaing dengan Guru Es? Kalian semua selama ini selalu menjunjung tinggi dia yang memiliki potensi lebih tinggi daripada diriku. Namun saat ini, aku sebenarnya juga menyadari seberapa besar kemampuanku. Oleh karena itu, jika aku tidak mempertaruhkan hidupku, bukankah aku hanya akan berakhir sebagai seorang lelucon? Mendengar jawaban dari Lindong, Yan pun cukup tercengang. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata, sudahlah, kalau memang itu sudah menjadi keputusanmu, maka kamu bisa percaya padaku bahwa aku akan membantu dirimu. Lindong hanya bisa tersenyum, dan dia tidak berkata lebih jauh lagi. Secara perlahan, Lindong tiba-tiba saja membuka kedua matanya, dan dia pada saat ini menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di hadapannya terlihat gelap gulita. Faktanya, persepsi energi mental dari Lindong di dalam kolam ini juga sama sekali tidak berguna. Lagi pula, setiap kali Lindong mengeluarkan energi mental untuk menyelidiki tempat sekeliling, sebuah energi berwarna ungu yang sangat liar tiba-tiba saja keluar dari kolam ini dan menghilangkan energi mental milik Lindong. Tidak lama kemudian, Lindong pun segera mengatakan, batu simbol yang melahap, saatnya kau keluar untuk membantu diriku. Setelah Lindong mengatakan hal ini, sebuah cahaya hitam yang pekat mulai menyebar dari dalam tubuhnya, dan hal itu segera berubah menjadi lubang hitam di belakang tubuh Lindong. Sementara Lindong sendiri duduk diam di depan lubang hitam ini. Detik berikutnya, Lindong segera mengatakan, lahap semua energinya. Setelah Lindong mengatakan hal ini, lubang hitam itu pun mulai berputar secara perlahan, dan gelombang pelahap yang sangat mendominasi pada akhirnya dilepaskan dari dalam lubang hitam. Setelah Lindong melepaskan kekuatan pelahapnya, sebuah keributan pada saat ini segera terjadi di dalam danau ini. Keheningan yang sebelumnya memenuhi tempat ini dalam sekejap saja langsung pecah, dan air kolam sekarang telah berputar-putar membentuk sebuah pusaran. Hal itu segera berubah menjadi banyak aliran hitam yang memasuki pusaran hitam milik Lindong.
Dan pada akhirnya hal itu dituangkan ke dalam tubuh Lindong. Ketika energi dari kolam ini memasuki tubuh Lindong, hanya dalam waktu yang singkat tubuh Lindong sendiri mulai bergetar dengan hebat. Pada saat ini, Lindong bisa merasakan bahwa daging di tubuhnya sepertinya telah diiris dan dipotong sedikit demi sedikit. Sementara Lindong hanya bisa menahan rasa sakit di dalam tenggorokannya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, pada akhirnya energi hitam yang ada di dalam kolam ini telah berkumpul dan memenuhi tulang hitam milik Lindong. Hal ini sebenarnya telah membuat tulang di tubuh Lindong warnanya semakin hitam dan terlihat seperti logam. Rasa sakit yang tidak terlukiskan kembali menyerang pikiran dari Lindong saat ini. Bahkan dengan tekadnya yang sangat kuat, Lindong masih merasakan sebuah kegugupan dan juga ketakutan di dalam hatinya. Namun Lindong masih berusaha untuk tetap terjaga supaya tidak kehilangan kesadaran. Jika sampai Lindong pingsan di tempat ini, maka energi dari dalam kolam akan segera merobek-robek tubuh Lindong dan mengubahnya menjadi energi murni, kemudian bercampur dengan kolam transformasi naga kuno ini. Tidak lama kemudian sebuah cahaya hijau telah bersinar di seluruh tubuh Lindong. Hal ini segera berubah menjadi sosok naga hijau yang telah berjongkok di belakangnya. Saat warna tulang di tubuh Lindong menjadi semakin gelap, maka naga hijau yang ada di belakangnya juga tampak semakin hidup. Bahkan sisik-sisik naga hijau itu kini telah berkedip secara intens, seolah-olah sisiknya adalah seekor makhluk hidup. Dan sebuah tekanan yang sangat mengerikan juga secara diam-diam tersebar dari dalam naga itu. Waktu pun terus berjalan dan 10 hari kini telah berlalu tanpa disadari. Selama 10 hari di dalam kolam ini, tubuh dari Lindong terus-menerus dalam keadaan yang kejang. Faktanya, rasa sakit yang hebat menyebabkan tubuh dari Lindong menjadi mati rasa. Bahkan pada saat ini, pembuluh darah banyak yang menonjol di kulit dari Lindong, seolah-olah mereka akan segera keluar dan melepaskan diri dari tubuh Lindong. Naga hijau yang berada di belakang Lindong pada saat ini terlihat menjadi semakin jelas. Dan sebenarnya naga itu kali ini seolah-olah sedang bernafas. Jika seseorang menyelidiki jauh ke dalam tubuh Lindong, pada saat ini seseorang akan bisa menemukan bahwa sebenarnya tulang-tulang di dalam tubuh Lindong telah memiliki warna yang sangat hitam pekat. Dan hal itu memiliki ketangguhan yang tidak bisa dihancurkan di bawah kegelapan ini. Sampai detik ini, tulang di dalam tubuh Lindong telah berubah menjadi sangat kuat. Faktanya, hal itu beberapa kali lebih kuat jika dibandingkan dengan tulang manusia Lindong sebelum memasuki kolam transformasi naga kuno. Secara umum, ada 2 hal yang sangat dibanggakan oleh suku naga. Yang pertama adalah garis keturunan, dan yang kedua adalah tubuh fisik mereka. Kenapa tubuh fisik dari suku-suku naga itu sangat kuat? Karena hal itu didukung oleh tulangnya yang kuat juga. Maka dari itu, Lindong pada saat ini memiliki tubuh fisik yang sebenarnya sebanding dengan suku naga. Ini adalah sebuah mimpi yang telah dirindukan Lindong sejak lama, ketika dirinya baru saja memperoleh transformasi tubuh naga hijau surgawi. Dan akhirnya mimpi dari Lindong sekarang telah benar-benar menjadi kenyataan. Yang di dalam tubuh Lindong kali ini segera mengatakan, "Lindong, tulang nagamu ini seharusnya telah mencapai tulang naga kelas atas." Mendengar ucapan dari Yan, Lindong segera menjawabnya, baru tulang naga kelas atas ya? Ini masih belum cukup." Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera membuka matanya dan sebuah ambisi terlihat jelas di dalam tatapan mata Lindong itu. Yan pun sedikit terkejut, lalu dia berkata, "Lindong, apakah sebenarnya kamu ingin mendapatkan tulang naga kuno?" Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong hanya bisa tersenyum, lalu dia mengatakan, "Sejak diriku memasuki kolam transformasi naga kuno ini, maka aku tidak akan pernah menyanyiakan apa yang ada di dalam tempat ini. Dan tentu saja aku menginginkan yang terbaik." Setelah Lindong mengatakan hal ini, pusaran lubang hitam yang ada di belakangnya mulai berputar kembali dengan sangat cepat, yang kemudian melahap seluruh energi yang ada di dalam kolam ini. Pada akhirnya, sebuah gelombang yang besar pun segera muncul di dalam kolam transformasi naga kuno yang sejak awal terlihat cukup tenang.
Masih sama seperti biasanya, tempat ini masih terlihat gelap gulita dan Lindong tidak tahu berapa lama dia sudah berada di dalam kolam transformasi naga kuno ini. Pada saat ini, sebuah air yang terlihat seperti lumpur telah benar-benar melilit sosok dari Lindong. Sementara energi hitam yang tidak berujung terus mengalir dari segala arah menuju tubuh Lindong yang telah terlilit air seperti lumpur. Namun tiba-tiba saja lumpur itu pada akhirnya bergetar hebat dan sepasang mata hitam kini telah berkedip di dalam tempat ini. Lalu dia mendesah dengan lembut di dalam hatinya, karena sebenarnya ini adalah waktu 15 hari di dalam kolam transformasi naga kuno. Namun sayangnya, sejak tulang-tulang di dalam tubuh Lindong dibentuk kembali dan diubah menjadi tulang naga kelas atas, pada saat ini tulangnya tidak bisa mencapai perubahan kembali. Bahkan setelah Lindong menyerap banyak energi yang ada di dalam kolam ini, Lindong hanya bisa tersenyum pahit. Lalu dia mengatakan, tidak heran jika tulang naga kuno itu sangat langka di dalam suku naga sendiri. Akhirnya aku mengerti, karena sebenarnya untuk bisa mendapatkan tulang naga kuno adalah sesuatu yang sangat sulit. Dan tidak heran, hanya individu seperti Raja Naga Kingsi saja yang bisa memilikinya. Setelah mendengar ucapan dari Lindong, Yan pun pada saat ini mengutarakan pendapat di dalam tubuh Lindong. Lindong, sepertinya aku memiliki firasat bahwa tulang naga kuno ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh hanya dengan menyerap energi yang ada di dalam kolam transformasi naga kuno ini. Karena selama ini ketika Lindong melakukan penyerapan energi di dalam kolam, sebenarnya Yan telah memperhatikan Lindong dengan cara yang cukup seksama. Dan selama 15 hari ini tidak ada perubahan yang signifikan terjadi di tulang naga milik Lindong. Hal ini membuat Yan segera menyimpulkan bahwa sebenarnya untuk bisa mendapatkan tulang naga kuno tidak hanya dengan menyerap energi yang ada di dalam kolam ini. Mendengar perkataan dari Yan, Lindong pun segera menjawabnya. Yan, apakah sebenarnya kau telah menemukan sesuatu? Ditanya seperti itu oleh Lindong, Yan pun pada saat ini menjawab dengan nada suara yang cukup datar. Menurut apa yang telah dikatakan oleh suku naga, para ahli yang telah berhasil mendapatkan tulang naga kuno itu, mereka semua tidak tahu persis apa yang terjadi pada diri mereka ketika mendapatkan tulang naga kuno itu. Selain itu, aku juga tidak terlalu akrab dengan apa yang disebut tulang naga dari suku naga ini. Namun tuanku pada saat itu pernah melihat kolam transformasi naga kuno ini, dan dia berkata bahwa kekuatan sejati bukan hanya kekuatan tubuh fisik seseorang. Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong sedikit mengernyitkan dahinya. Dia merenung sejenak untuk memahami ucapan dari leluhur simbol yang disampaikan oleh Yan kali ini. Dan Lindong segera berkata, bukan hanya kekuatan tubuh fisik seseorang. Mungkinkah seseorang tidak hanya membutuhkan tubuh fisiknya yang kuat, tetapi juga energi mental di tingkat tertentu untuk bisa mendapatkan tulang naga kuno ini? Yan pun terdiam karena dia merasa ragu-ragu. Sebelum akhirnya Yan pun berkata, sebenarnya aku juga tidak yakin. Mendapat jawaban seperti itu dari Yan, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan dia pada saat ini terdiam untuk waktu yang cukup lama. Sebelum pada akhirnya Lindong menggertakkan gigi, dan sebuah pemikiran pada saat ini melintas di dalam benaknya. Sepotong energi mental telah keluar dari dalam istana Niwan milik Lindong. Namun tiba-tiba saja ketika Lindong mengeluarkan energi mentalnya, air kolam yang ada di tempat ini segera melonjak dan berubah menjadi energi hitam yang segera menyerbu ke arah Lindong. Hal ini membawa suara mendesis yang sangat menusuk telinga. Detik berikutnya, Lindong bisa merasakan sebuah rasa sakit yang luar biasa, yang bahkan lebih sakit daripada tulang-tulangnya dihancurkan. Dan secara gila-gilaan, rasa sakit ini telah melonjak ke dalam pikiran Lindong. Hal ini dalam sekejap saja membuat pembuluh darah segera naik di dalam mata Lindong. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengepalkan tinjunya erat-erat sampai kuku dari Lindong menembus daging dan juga telapak tangannya. Sebuah ekspresi yang sangat kesakitan sekarang telah terlintas di dalam tatapan mata Lindong.
Pada saat Lindong sedang berusaha menahan rasa sakit yang luar biasa ini, tiba-tiba saja energi mental yang agung segera melonjak dari dalam tubuh Lindong, seperti sebuah air yang banjir. Bahkan seluruh air hitam yang ada di tempat ini terlihat mendidih ketika terkena energi mental dari Lindong. Dan pada saat ini, seluruh air yang memiliki energi-energi hitam pekat dengan gila-gilaan telah melekat pada energi mental itu tanpa ampun. Hal ini memotong energi mental milik Lindong menjadi tidak terbatas, dan pemotongan ini terlihat seperti pisau yang sangat tajam. Rasa sakit yang luar biasa kembali menusuk ke dalam pikiran Lindong. Bahkan beberapa urat-urat hijau kini telah menonjol di wajah Lindong karena dirinya sedang berusaha menahan rasa sakit yang luar biasa ini. Tiba-tiba saja Lindong merasakan pusing di dalam kepalanya semakin bertambah, yang membuat Lindong merasa cukup ngeri. Dia pada saat ini bisa merasakan bahwa sebenarnya kesadarannya berangsur-angsur telah berkurang. Rasa sakit luar biasa yang diciptakan oleh energi mental ini tidak bisa dibandingkan dengan seluruh penghancuran tulang di dalam tubuh Lindong. Tidak heran jika orang dari suku naga yang telah memasuki tempat ini, tidak ada satupun dari mereka yang membiarkan energi mental merembes keluar dari dalam pikiran mereka. Kesadaran dari Lindong pada saat ini benar-benar akan segera kabur sepenuhnya, dan Lindong menggunakan sedikit sisa kesadaran untuk segera berteriak, "Yan, Yan, di mana kau, Yan?" Namun suara dari Yan sendiri sekarang telah menghilang, seolah-olah Yan yang ada di dalam tubuh Lindong seperti diisolasi dan tidak boleh bertemu dengan Lindong. Menyadari hal ini, Lindong hanya bisa berkata dalam hati, "Sialan." Dengan kesadaran yang berangsur-angsur menghilang, Lindong bisa merasakan bahwa dia telah mulai kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Lindong pun kemudian bergumam di dalam hatinya, "Apakah sebenarnya aku akan gagal dengan cara seperti ini?" Kesadaran dari Lindong sendiri pada akhirnya telah turun ke dalam kegelapan. Dan di tengah-tengah kegelapan ini, Lindong secara samar-samar bisa merasakan bahwa kesadarannya terus tenggelam ketika air hitam bergerak di sekelilingnya. Di tempat ini, Lindong benar-benar tidak tahu yang dinamakan dengan konsep waktu. Lindong tidak sadar berapa lama dirinya telah tenggelam di tempat ini, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan hanyalah menjaga sedikit kesadarannya ini dan tidak akan pernah membiarkan seluruh kesadarannya menghilang secara total. Seolah-olah kesadaran Lindong saat ini seperti perahu yang kecil yang ada di dalam lautan dengan badai yang sedang mengamuk. Jika sampai dia benar-benar kehilangan kesadarannya secara total, maka dia tidak akan pernah bisa bangun lagi dari tempat ini. Namun untuk bisa menjaga sedikit kesadaran di tempat ini bukanlah sesuatu yang mudah. Meskipun Lindong memiliki kegigihan dan juga keuletan, namun kesadarannya secara perlahan telah terkikis. Hal ini membuat Lindong berkata, "Apakah aku akan benar-benar mati di tempat ini?" Pada saat jejak kesadaran Lindong yang hanya tinggal sedikit ini dan menunggu hilangnya saja, tiba-tiba sosok cahaya kali ini telah muncul di hadapan dari Lindong. Dia adalah sosok wanita yang sangat cantik dan memiliki rambut panjang yang berwarna biru es, sementara matanya juga terlihat sangat biru. Pada saat ini Lindong bisa melihat mata biru ini sebenarnya sedang dipenuhi dengan kecemasan. Segera setelah itu, sebuah suara pun diucapkan oleh sosok wanita ini, "Kau telah berjanji padaku bahwa kau tidak akan mati." Setelah berkata seperti ini, sosok cahaya itu pada akhirnya benar-benar terlihat dengan jelas yang sebenarnya dia adalah sosok dari Ying Huan Huan. Kali ini sosok Ying Huan Huan itu berteriak dengan dipenuhi kecemasan, "Kau telah berjanji padaku, kau tidak akan mati, kau tidak akan mati, jangan sampai kau mati." Teriakan cemas dari Ying Huan Huan ini menembus ruang dan waktu, dan pada akhirnya memasuki kesadaran dari Lindong yang mulai kabur. Dalam sekejap saja, sebuah riak telah muncul
di dalam kesadaran dari Lindong. Pada akhirnya, Lindong yang sudah hampir kehilangan kesadaran secara total, dia tiba-tiba saja membuka mata dan kembali mendapatkan kendali atas tubuhnya. Lindong kali ini segera berteriak, "Huan, Huan!" Tepat ketika Lindong baru saja membuka matanya, dia pada saat ini benar-benar kebingungan dengan pemandangan yang dia lihat. Dan Lindong kini bergumam pada dirinya sendiri, tempat apa ini sebenarnya? Setelah itu, tatapan mata dari Lindong melihat pada tempat sekelilingnya. Saat ini, Lindong tidak berada di dalam kolam lagi, tapi dia sudah berada di dalam aula besar. Dan banyak sosok telah duduk di dalam aula itu. Tetapi sosok-sosok ini tidak memiliki daging dan juga darah di tubuhnya. Yang tersisa hanyalah kerangka-kerangka hitam yang duduk dengan tenang seperti batu. Namun sebuah energi yang sangat mengerikan, perkasa, dan juga agung samar-samar terpancar dari dalam kerangka ini. Dan Lindong kemudian berkata, "Tempat ini terlihat seperti kuburan." Cerita kemudian berpindah ke wilayah Suan Timur, tepatnya di pegunungan es dari sektor Dao. Seorang wanita muda yang cantik pada saat ini telah duduk diam di atas teratai es yang ada di danau dekat pegunungan es ini. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba saja terbuka dan saat ini memiliki ekspresi ketakutan yang melintas jelas di raut wajahnya. Tangannya yang ramping dengan cepat menyentuh jantungnya karena dia merasakan sebuah perasaan sakit yang sangat menusuk. Karena sebenarnya wanita ini adalah Huan Huan. Meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi, Huan Huan jelas sadar bahwa baru saja dia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Dan itu adalah sosok Lindong yang telah berjuang menghadapi situasi kritis dalam hidup dan mati. Tangan dari Huan Huan pada saat ini mengepal dengan erat. Lalu dia berkata, "Kau telah berjanji padaku, kau tidak akan mati." Setelah suara dari Ying Huan Huan ini diucapkan, tiba-tiba saja ada suara angin yang telah muncul dari kejauhan. Ying Huan Huan segera menoleh. Yang ternyata itu adalah kakaknya Ying Xiao Xiao yang datang ke tempat ini. Sambil buru-buru berjalan, Ying Xiao Xiao pun bertanya, "Huan Huan, ada apa?" Ying Huan Huan pun menatap Ying Xiao Xiao dengan tatapan mata yang cukup dingin, lalu berkata, "Kakak, aku baru saja melihat Lindong." Ying Xiao Xiao pun terkejut, lalu dia bertanya, "Lindong, apakah dia telah kembali ke tempat ini?" Sambil menggelengkan kepalanya dan menunjuk jarinya ke arah jantung, Ying Huan Huan berkata, "Aku melihatnya di sini." Mendengar ucapan dari Ying Huan Huan, Ying Xiao Xiao hanya bisa tersenyum pahit dan dia menganggap bahwa Ying Huan Huan ini sangat rindu pada Lindong. Segera setelah itu, dia menghela nafas yang panjang dengan ekspresi yang cukup serius. Ying Xiao Xiao mengatakan, "Huan Huan, aku telah menerima beberapa berita baru. Sepertinya ada aktivitas yang tidak biasa di dalam gerbang Yuan." Mendengar nama gerbang Yuan, Ying Huan Huan segera mengernyitkan alisnya. Sementara Ying Xiao Xiao bisa merasakan bahwa udara yang ada di tempat ini telah berubah menjadi sangat dingin. Ying Xiao Xiao pun mengepalkan tangannya, lalu dia mengatakan, "Ayah telah berkata padaku bahwa gerbang Yuan kemungkinan sedang berencana untuk memulai perang." Mendengar berita ini, wajah cantik dari Ying Huan Huan tidak menunjukkan riak sedikit pun, dan dia juga tidak terkejut. Setelah itu, Ying Huan Huan berkata, "Memulai perang ya, biarkan saja mereka melakukan hal itu." Setelah berkata seperti ini, Ying Huan Huan secara perlahan menghirup udara dingin dan dia segera berdiri dari tempat duduknya, lalu berjalan menjauh dari danau es ini. Sambil menoleh pada Ying Xiao Xiao, Huan Huan pun berkata, "Kakak, aku harus pergi sebentar meninggalkan sektor Dao ini untuk jangka waktu tertentu." Ying Xiao Xiao hanya bisa melihat punggung dari Huan Huan. Lalu dia bertanya, "Sebenarnya ada apa dan kenapa kau harus pergi dari tempat ini?" Ying Huan Huan hanya melirik kakaknya, sementara energi dingin kini telah menyebar dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap saja, tubuh dari Ying Huan Huan telah berubah menjadi patung es.
Dan detik berikutnya, patung es itu pun hancur. Sementara tubuh dari Ying Huan telah menghilang dengan cara yang sangat aneh. Pada saat ini, Ying Huan telah meninggalkan pesan suara pada Ying Xiaoxiao. Aku hanya akan pergi sebentar untuk mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi milikku. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kemanakah sebenarnya Ying Huan ini akan pergi? Dan dia akan mengambil apa? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol so.